Halo, perkenalkan nama saya Oluwan Satorus Purba. Saya angkatan 9 kelompok 4 di Diklat CPNS Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Berikut ini adalah mind map dari isi modul etika publik. Ya, ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik, yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta ketiga adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pengertian etika. Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya diajukan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang ASN atau Aparatur Sipil Negara, ada 12 kode etik aparatur sipil negara dan 14 nilai-nilai dasar etika publik yang wajib dipahami oleh seorang ASN. Poin berikutnya adalah definisi dan lingkup etika publik, kemudian dimensi etika publik, di mana ada 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Kemudian, dengan memahami etika publik ini, perilaku pejabat publik dapat berubah dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Poin pembelajaran yang kedua yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang kelima, aplikasi kode etik dalam pelayanan publik. 1. Pentingnya etika dalam urusan publik. Jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk penyimpangan lainnya akan dapat dicegah. Penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat, yaitu kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan tercampurnya kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN. Terdapat 5 peraturan pemerintah dan 1 undang-undang yang merupakan sumber-sumber kode etik bagi ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik dapat memunculkan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, termasuk dalam pekerjaan pelayanan publik. Pembelajaran yang ketiga adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pada bagian ini diberikan beberapa wacana untuk diperhatikan nilai etika publik yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa topik yang diberikan. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, absensi sidik jari. Yang ketiga, penerima tenaga honorer. Yang keempat, pemberian hadiah atau cindera mata. Yang kelima, konflik kepentingan dan pengadaan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi pejabat kembali. Yang kedelapan, whistleblower atau membocorkan informasi. Yang kesembilan, pengunduran diri pejabat. Yang ke-10, melanggar hukum. Yang ke-11, perbuatan tercela. Yang ke-12, kebocoran ujian nasional. Dan yang terakhir, Paharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Demikianlah isi modul etika publik yang dibuat dalam suatu mind map. Terima kasih.